Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Emilia Rizky dari jurusan Sosiologi kelas 4C Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan mereview salah satu buku dari karya dosen kami, yaitu Ibu Dr. Neng Dara Afiah, yang berjudul Muslimah Feminis, Penjelajahan Multi-Identitas. Di sini saya akan mereview buku karya dari Ibu Neng Dara Afiah dalam 3 perspektif, yaitu yang pertama perspektif gender, yang kedua perspektif atau metode fenomenologi, dan yang ketiga metode biografi. Nah, yang pertama adalah perspektif gender. Perspektif gender dalam buku ini dapat dilihat dari bagaimana penulis dan teman-teman seperjuangannya memperjuangkan hak-hak wanita di era sekarang yang terkadang menyepelekan atau memfokuskan segala halnya kepada laki-laki dengan memusatkan segala laki-laki. Jadi segala sesuatunya wanita itu mengalami ketimpangan gender. Penulis bersama rekan-rekan sekawannya merupakan Kartini di abad 21 karena mereka berani menyuarakan hak-hak wanita. Beberapa hal yang mereka lakukan adalah bergabung di beberapa forum wanita untuk memperluas lingkupnya dan memperbanyak relasi sehingga mereka mendapatkan kekuasaan dan dengan mudah menyuarakan hak-hak wanita. Perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki sudah dirasakan oleh penulis sejak penulis masih kecil, di mana saat ia masih kecil dirinya selalu diajarkan untuk berfokus pada pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyuci, berberes-beres rumah. Sedangkan kakaknya yang notabene-nya berjenis kelamin laki-laki diperbolehkan untuk belajar di rumah temannya, membaca komik, dan lain sebagainya. Hal itu juga dirasakan ketika harus keluar rumah pada malam hari. Kakaknya boleh keluar rumah, sedangkan dirinya sebagai perempuan dilarang keluar rumah, karena pada saat itu stigma masyarakat ialah jika perempuan keluar pada malam hari akan mendapatkan pandangan buruk dari masyarakat. Oleh karena itu, penulis yang merupakan perempuan menghindari stigma itu dengan cara berdiam diri saja di rumahnya untuk menjaga kehormatan keluarganya. Dalam hal pendidikan juga terlihat sekali perbedaannya, di mana kakaknya notabene laki-laki diprioritaskan oleh keluarganya dan diinginkan untuk meneruskan sekolah yang didirikan keluarganya kelak, dengan cara ketika selesai sekolah menengah, kakaknya langsung disekolahkan ke Mesir dengan harapan ketika lulus dapat menjadi ulama, sedangkan dirinya dibiarkan saja sekolah terbatas atau untuk memfokuskan kepada dirinya atau ilmunya untuk fokuskan kepada dirinya saja atau masyarakat terbatas. Hal lain yang terjadi di sekitar penulis ialah pada keluarga intinya, di mana sang ayah hanya memfokuskan dirinya sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga, sedangkan untuk urusan rumah tangga itu semua dibebankan kepada ibunya, seperti memasak, mencuci. Bahkan ketika ada salah seorang anaknya yang nangis, sang ayah akan tetap memanggil sang ibu untuk mendiamkan sang anak, karena dalam budayanya Islam di patriarki itu masih ada. Jadi sang ayah hanya berporos pada sebagai pencari nafkah, sedangkan semua hal rumah harus ibunya yang mengerjakan. Bahkan ketika seorang ayahnya pulang kerja atau lapar, dan makanan belum ada, ia akan berteriak kepada ibunya atau memarahinya untuk segera menyiapkan makanannya. Saat itu sang anak yang menyadari hal itu hanya bisa diam karena saat itu semua perintah dari sang ayahnya adalah sabda. Sampai suatu ketika sang penulis sakit, ia meracau, meluapkan semua amarahnya kepada ayahnya. Saat itu sang ayah dan ibunya kaget, berpikir seperti anak yang dibesarkannya sampai saat ini, yang dulu menjadi santri yang penurut, kok bisa marah-marah kepada orang tuanya. Namun saat itu sang anak atau sang penulis sempat mengalami ketegangan antara ia dan orang tuanya, sampai suatu ketika saat dirinya semakin memburuk karena kondisi mentalnya yang memburuk pula, ia sakitnya lebih lama dan ia bilang dalam racauannya bahwa ia ingin meninggal. Akhirnya sang ayah, ibunya dan suaminya menjadi sedih, dan sejak saat itu sang ayah perlahan-lahan berubah. Ia tidak lagi terlalu patriarki dan bahkan membantu perjuangan wanita dengan
mensuarakan hak-hak wanita di beberapa pidatonya. Selain itu, dalam suatu kesempatan ketika sang penulis berkunjung ke Finlandia sebagai tamu undangan di suatu acara, di sana penulis sempat merasakan rendah diri karena ia menjadi minoritas karena merupakan muslim satu-satunya di negara itu, dan negara ia yaitu Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak diketahui oleh banyak orang karena Indonesia tidak terlalu gaul, tidak terlalu dipandang dalam pergaulan internasional. Pun saat sedang berangkat dari Belanda menuju Finlandia, ketika di pesawat penulis ditanyakan oleh seseorang laki-laki bahwa apakah agama dia, karena saat itu sang penulis tentu mengenakan hijab, dan sang penulis menjawab bahwa agamanya Islam. Langsung saja sang penanyanya bertanya, mengapa kamu tidak mengenakan cadar, dan apakah ia dipoligami? Saat itu sang penulis merasa sedih karena Islam di pandangan kebanyakan orang barat hanya sekadar mengenai cadar, berpoligami, tentang merumahkan wanita dan lain sebagainya. Padahal di balik itu Islam mempunyai pandangan yang luas. Ketika sudah besar dan sudah mencapai kepada ranah yang lebih tinggi dan lebih luas, penulis menemukan beberapa rekan yang juga ingin memperjuangkan hak-hak dan suara wanita, sehingga penulis bergabung di beberapa forum wanita-wanita dan ia sering mensuarakan pendapatnya, walaupun di situ penulis sering mendapatkan ejekan bahkan cemohan, namun penulis tetap fokus pada pendiriannya untuk mensuarakan hak-hak wanita. Dan juga penulis memanfaatkan dirinya yang bergabung di media untuk semakin luas menyuarakan hak wanita, seperti mensosialisasikan nilai-nilai wanita ketika sudah berada dalam perkawinan, bukan menolak institusi perkawinan itu sendiri. Dan feminisme memberi banyak pelajaran kepada sang penulis, salah satunya agar tidak berketergantungan kepada siapapun, seperti berketergantungan pada laki-laki ataupun suami, walaupun tetap dengan hormat kepada suaminya, dan tidak berketergantungan kepada institusi sosial yang memperkerdilkan wanita. Dengan itu penulis semakin memposisikan dirinya dengan bergabung kepada forum-forum wanita atau forum-forum terkemuka tertentu seperti Nahdlatul Ulama untuk memperluas relasi dan lingkupnya untuk semakin memperkuat posisinya dalam memperjuangkan hak-hak wanita. Dan yang kedua adalah perspektif fenomenologi. Perspektif fenomenologi dalam buku ini terlihat dari banyak hal, seperti sedari kecil, yaitu adalah fenomena-fenomena di mana karena penulis berasal dari keluarga terpandang, fenomena terjadi ya di mana sang kakek yang merupakan tokoh terkemuka di mana ia merupakan pemimpin pesantren dan pengajar agama pertama yang ada di lingkungan tersebut. Dan yang kedua adalah dari kakek keduanya, di mana kakek keduanya merupakan tokoh agama yang berasaskan NU, di mana pada saat itu banyak orang yang menentangnya, seperti membuang plat sekolah yang didirikan oleh kakeknya dan mengusir kakeknya ketika masih di masjid, ketika kakeknya di masjid karena tidak suka dengan kakeknya. Dan juga ada fenomena di mana ayahnya yang juga merupakan pendakwah masuk ke Partai Golkar dengan alasan ingin memperkuat posisinya sehingga bisa menjadi lebih mudah untuk menyebarkan dakwah, karena pada saat itu dakwah keagamaan Islam dilarang atau diawasi oleh para militer. Namun aksi atau keputusan ayahnya ini mengundang stigma buruk dari masyarakat, karena pada saat itu mereka menganggap Golkar itu menyimpang atau bertolak belakang dari ajaran agama yang selama ini mereka anut. Fenomena lain terlihat dari saat pengunjung ketika sudah dewasa mendapatkan kesempatan untuk berkunjung di Amerika di beberapa universitas, dan ia memutuskan untuk menginap beberapa hari di wilayah suku Amish, di mana di sini ia melihat keharmonian agama yang sangat bagus dan sangat kental, di mana setiap orang menghargai agamanya masing-masing. Karena di negara Amerika itu pemerintah memisahkan hubungan antara negara dan agama. Kendati demikian, pemerintah juga tetap memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk memeluk agama apapun atau bahkan tidak memeluk agama. Di sini juga penulis melihat orang-orang yang sangat religius tanpa menunjukkan identitasnya. Dan di sini penulis menyadari bahwa
Sebenarnya religius itu tidak harus ditonjolkan identitasnya. Religius dapat dilihat dari bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena Islam juga terjadi di beberapa negara yang berbeda. Misalnya, di negara Indonesia dan Malaysia, fenomena Islam yaitu pernikahan beda agama, misalnya seorang wanita yang muslim dan seorang lelaki yang non-muslim dilarang. Tetapi di beberapa negara tertentu diperbolehkan atau ada yang memakai alternatif tertentu. Fenomena lain juga terlihat dari lembaga-lembaga terkemuka dalam agama Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, di mana pada zaman dahulu orang-orang kota lebih memilih mengikuti Muhammadiyah karena Muhammadiyah terlihat simpel dengan tidak memakai kunut, wirid, tahlilan dan lain-lain, sedangkan NU lebih kepada pedesaan karena masih mengutamakan seperti kunut, wirid dan lain-lain. Namun semakin berjalannya waktu terdapat perbedaan yang signifikan di mana Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh yang sekarang menjadi garda terdepan untuk mempelajari ilmu-ilmu modern dan menuangkan gagasan-gagasan atau ide-ide barunya dalam Islam, sedangkan Muhammadiyah lebih memfokuskan kepada Islam yang lokal atau mempelajari ilmu yang lokal dan memfokuskan untuk diaplikasikan atau memfokuskan kepada bidang ilmu tasawuf. Yang terakhir, saya akan mereview atau membahas buku ini dalam metode biografi. Sang penulis, yakni Ibu Nindara Afiyah, merupakan sosok yang jenius sedari kecil karena ia sudah memahami atau mengamati hal-hal yang terjadi di sekitarnya dengan pemikiran yang lebih luas. Salah satu hal yang mendorong ia untuk menjadi muslimah feminis yakni dari seorang neneknya yang mungkin namanya terinspirasi dari wanita muslimah, yaitu Haji Siti Masyito. Penulis waktu masa kanak-kanaknya atau SD bersekolah di sekolah yang didirikan oleh keluarganya. Semasa SMP dan SMA semasa SMP-nya ia mondok di pondok yang berada di kota Serang, namun ia memutuskan berhenti karena merasa tidak betah karena ada suatu masalah tertentu dan akhirnya memutuskan pindah di sebuah pondok pesantren di Tasikmalaya hingga tamat SMA. Dan ketika kuliah ia memutuskan untuk berkuliah di universitas universitas yang dahulu menjadi alma mater pamannya yang sekarang disebut UIN dan dahulu bernama IAIN. Sejujurnya perspektif biografi dalam buku ini sangatlah jelas sehingga saya sebagai pembaca juga merasa masuk ke dalam diri penulis, di mana diceritakan secara detail dari penulis kecil hingga dewasa, di mana penulis merupakan seseorang yang berasal dari keluarga terpandang, baik dari kakeknya dan orang tuanya, di mana kakeknya merupakan pemilik pesantren. Penulis dari kecil sudah terbiasa membaca buku-buku, baik itu fiksi maupun buku yang bahasanya sudah berat, sehingga penulis mempunyai pikiran yang lebih dewasa, di mana ia mengerti hal yang mungkin teman sebayanya itu belum mengerti. Ketika memutuskan untuk kuliah di IAIN, tadinya penulis ingin mengambil jurusan agama dan filsafat. Namun, sang paman mendaftarkannya di jurusan perbandingan agama. Sang penulis yang awalnya merasa heran pun mengiyakannya karena sang paman menekankan bahwa prospek pekerjaan pada jurusan perbandingan agama itu lebih jelas. Ketika kuliah, awalnya penulis diantarkan oleh paman untuk belajar di sebuah organisasi dan nantinya bisa menimbulkan dirinya untuk ingin bergabung di HMI. Namun ujung-ujungnya ia malah bergabung di PMI. Tetapi ketika di PMI ia tidak menemukan apa yang diinginkannya, sehingga saat itu identitasnya sedikit diragukan oleh teman-temannya, di mana walaupun ia anggota PMI namun ia lebih banyak berteman dengan teman-teman dari HMI. Akhirnya ia menemukan jati dirinya di suatu forum bernama Forum Mahasiswa Ciputat, di mana di situ ia dan anggota-anggotanya hanya memfokuskan dirinya untuk belajar. Di sini ia lebih banyak menemukan hal-hal yang diinginkannya, karena di sini banyak orang juga sepemikiran dengannya. Penulis yang mempunyai wawasan luas sejak kecil, di mana walaupun ia merasa dibedakan oleh saudara laki-lakinya, tetapi ia mempunyai keinginan untuk menjadi Siti Khadijah yang mandiri dan juga Siti Aisyah yang pemberani.
Ketika sudah dewasa, penulis lebih aktif lagi untuk menyuarakan ide-ide mengenai hak-hak perempuan yang harusnya tidak didiskriminasikan dalam kehidupan bermasyarakat melalui lembaga-lembaga atau forum-forum atau media-media. Ia memperjuangkannya di segala aspek supaya itu semua lebih dikenal oleh masyarakat, agar masyarakat mampu untuk memerdekakan dirinya di atas kakinya sendiri dan agar tidak bergantung kepada laki-laki serta tidak ditindas juga oleh laki-laki. Dari ini dapat disimpulkan bahwa penulis merupakan sosok yang sangat peduli kepada sekitarnya dan mandiri serta tidak pantang menyerah, karena walaupun diejek atau dicemooh oleh berbagai orang, tetapi ia tetap memperjuangkan hak-hak wanita bersama rekan-rekan sejawatnya. Demikian review yang dapat saya berikan mengenai buku Muslimah Feminis Penjelajahan Multi Identitas karya Ibu Nengdara Afia. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.